Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Mufid TV Official, terutama para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Jumpa kembali di Mufid Islamic Academy dalam pembahasan kitab Hilah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Zaid yang akan dipandu oleh Ustadz Muprisa Fitra Hafidhahullah. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Di pasal kedua masih dalam poin yang pertama, yaitu belajar harus punya metodologi yang benar. Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berpendapat, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak mencampurkan dua bidang ilmu untuk dipelajari sekaligus. Penuntut ilmu hendaknya mendahulukan belajar bahasa Arab, syair, dan matematika lalu beralih mempelajari Al-Quran. Ibnu Khaldun rahimahullah membantah pendapat ini dengan alasan bahwa pengalaman menunjukkan tidak demikian cara belajar yang benar. Justru yang harusnya didahulukan adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim dan menghafalnya. Karena anak-anak selama masih berada di dalam rumah dan penjagaan orang tua akan mudah patuh untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Jika dia telah dewasa, dia akan sulit untuk dipaksa melakukannya. Adapun masalah mempelajari dua ilmu sekaligus, maka ini berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata, sesuai dengan perbedaan tingkat pemahaman dan semangat orang yang menuntut ilmu. Nah, untuk masalah ini kita jelaskan secara ringkas saja. Ada di antara para ulama seperti Ibnul Arabi yang berpendapat sebaiknya belajar bahasa Arab dulu baru Al-Quran. Ibnu Khaldun lebih berpendapat belajar Quran dulu baru bahasa Arab. Kalau kita sesuaikan dengan realita kita di Indonesia, saya yakin pasti belajar Quran dulu daripada bahasa Arab. Karena orang tidak bisa baca kitab gundul nggak apa-apa, ya tidak berdosa. Tapi orang tidak belajar Quran ini bisa berdosa. Meskipun membacanya hukumnya sunnah, tapi adalah sesuatu yang aneh apabila seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia baca Al-Fatihah? Bagaimana dia sholat? Ada sesuatu yang harus dia baca. Maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu Al-Quran, ya, ketimbang bahasa Arab. Dan memang kenyataannya demikian. Orang yang sudah belajar Quran mudah untuk belajar bahasa Arab. Yang belum belajar Quran mau belajar bahasa Arab biasanya kesusahan. Ya. Adapun masalah mengkombinasikan ilmu, kalau kata Ibnu Arabi sebaiknya jangan. Jadi ilmu itu satu-satu. Yang benar adalah ilmu itu bisa dipelajari satu persatu ataukah langsung sekaligus tergantung dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan seseorang. Kita dulu SD tidak ada satu semester hanya matematika, ya kan? Lalu bahasa, lalu IPS, per kelas, per bulan yang dipelajari satu buku saja kan tidak ada. Nanti dari jam 7:30 sampai jam 8:30 kita belajar bahasa. Nanti istirahat 15 menit. Lalu jam 9:30 sampai jam 11 belajarnya matematika. Dan itu bisa. Ya, jadi tergantung dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan serta semangat seseorang. Lanjut. Sebagian ulama yang mengajarkan fikih mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, memulai pengajaran dengan kitab Zadul Mustaqni' untuk pemula dan kitab Al-Muqni' untuk penuntut ilmu yang lebih tinggi tingkatannya, guna memahami khilaf atau silang pendapat di dalam mazhab Hambali. Setelah itu, mereka mengajarkan kitab Al-Mughni untuk mengajarkan tingkatan khilaf yang lebih tinggi. Para penuntut ilmu yang berada di tingkatan pemula tidak boleh mengikuti pelajaran di tingkatan yang lebih tinggi agar tidak kebingungan dalam memahami pelajaran. Perlu diketahui juga bahwa kitab-kitab mukhtasar atau ringkasan dan kitab-kitab mutawalat yang tebal dan berisi penjelasan panjang lebar yang dijadikan rujukan dalam belajar dan mencari ilmu dari para masyayikh atau guru bisa berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lainnya.
Sesuai dengan perbedaan mazhab dan perbedaan penguasaan para guru serta kemudahan mengajarkan kitab-kitab mukhtasar tersebut di negeri masing-masing. Perbedaan buku rujukan ini juga bergantung kepada perbedaan tingkat kecerdasan, pemahaman, kuat lemahnya bakat, dan tajam tumpulnya pikiran para penuntut ilmu. Di daerah kami, setelah melewati tingkatan katatib atau madrasah kecil untuk menghafal Al-Quran, para penuntut ilmu agama yang belajar kepada para masyaikh akan melewati 3 fase, yaitu fase pemula, menengah, dan lanjutan atau pemantapan. Dalam bidang tauhid, buku yang dipelajari adalah Thalathatul Usul, Al-Qawaid Al-Arba', Kashfus Syubhat, dan Kitabut Tauhid yang merupakan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dalam bidang tauhid asma wa sifat adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Hamawiyah, Al-Tadmuriyah yang merupakan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah itu dilanjutkan dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah dan syarah atau penjelasannya. Dalam bidang nahwu atau gramatikal bahasa Arab, yang dipelajari adalah Al-Ajrumiyah, lalu Mulhatul I'rab karya Al-Hariri, Qatrun Nada karya Ibnu Hisham, dan Alfiyah karya Ibnu Malik beserta syarahnya yang merupakan karya Ibnu Aqil. Dalam bidang hadis, buku-buku yang menjadi rujukan antara lain Al-Arba'in karya An-Nawawi, Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi, Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Al-Muntaqa karya Al-Majid bin Taimiyah rahimahumullah, hingga akhirnya masuk dalam pembacaan 6 kitab induk. Dalam bidang mustalahul hadis, rujukannya adalah Nuqbatul Fikar karya Ibnu Hajar dan Alfiyah karya Al-Iraqi rahimahullah. Dalam bidang fikih diantaranya Adabul Masyi ilas Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Zadul Mustaqni karya Al-Hijjawi atau Umdatul Fiqh, dan Al-Mughni untuk mempelajari khilaf yang lebih tinggi. Ketiganya adalah karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam usul fikih, kitab yang dipelajari adalah Al-Waraqat karya Al-Juwaini rahimahullah, kemudian Raudatun Nadhir karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam bidang faraid adalah kitab Ar-Rahabiyah bersama syarahnya dan Al-Fawaid Al-Jaliyah. Dalam bidang tafsir, kitab rujukannya adalah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam bidang usul tafsir, yang dipelajari adalah Al-Muqaddimah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam Sirah Nabawiyah, buku rujukannya adalah Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang asalnya adalah karya Ibnu Hisham. Begitu juga Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam bahasa Arab, penuntut ilmu dapat mempelajari syair-syair seperti dalam Al-Mu'allaqat As-Sab' dan membaca Al-Qamus karya Fairuz Abadi rahimahullah. Para penuntut ilmu juga membaca dengan cepat kitab-kitab yang panjang dan tebal seperti kitab sejarah dan tafsir karya Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Mereka juga fokus mengkaji karya-karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumallah. Sebagaimana mereka juga mempelajari kitab-kitab para ulama terkemuka dalam dakwah dan fatwa, terutama tulisan-tulisan mereka di bidang akidah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya sampaikan secara ringkas. Kalau di dalam mazhab Hambali ada buku yang diajarkan untuk para pemula. Misalnya Zadul Mustaqni'. Kalau sudah menamatkan buku ini, naik level dia bisa mengikuti kajian Al-Muqni'. Selanjutnya Al-Mughni. Bahkan selanjutnya ada kitab yang lain yaitu Al-Kafi. Dan perlu diketahui juga bahwa buku yang diajarkan di satu negeri dengan negeri yang lain bisa berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata antara misalnya kitab-kitab yang dipelajari di Indonesia dengan yang dipelajari di Inggris. Enggak. Bergantung kepada penguasaan guru yang ada di sana, pemahaman murid-murid yang ada di sana. Karena kalau guru di sana mampunya adalah pakai Al-Muqni', lalu kemudian mau dipaksa untuk pindah ke misalnya At-Tadhib, ya, bisa jadi gurunya yang kesusahan untuk memahamkan atau muridnya yang kesusahan dalam memahami. Contoh yang lain kalau di Indonesia, sebagian ustadz ada yang kalau mengajarkan kitab-kitab pakai bahasa Indonesia.
seperti kita sekarang, kenapa Ustadz tidak dibacakan kitab Arabnya? Jawabannya, karena kita melihat kadar dari penting atau tidaknya untuk dibaca, kemudian percepatan di dalam belajar. Ya, khawatirnya teman-teman belum satu level selesai, mereka sudah bosan karena kebingungan dalam mendengarkan kajian dalam bahasa Arab. Ya. Saya dulu pernah diprotes. Ya. Apakah Ustadz tidak bisa membaca kitab gundul? Kenapa kok yang diajarkan semuanya bahasa Indonesia? Jawabannya, saya melihat kadar penangkapan, kadar semangat yang ada di Balikpapan tidak sama dengan teman-teman misalnya yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta mayoritas pelajar, mahasiswa. Mereka tertantang untuk menamatkan kitab. Mereka tertantang untuk menguasai ilmu karena melihat teman-teman yang satu kos. Semua bisa melihat duduk di masjid, menghafal, ya, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Adapun kita di Balikpapan misalnya kebanyakan orang sudah berkeluarga. Ya atau tidak? Kemudian belajar itu hanya sekedar menyisakan sisa-sisa waktu dari pekerjaan. Pulang kerja, sempatkan mandi, lalu ke masjid. Atau itu pun belajarnya hanya di weekend. Adapun di weekdays tidak mampu karena waktu. Kita tidak bisa memaksakan metode yang ada di kota ini ditaruh di kota itu. Ya. Maka ketika kita memiliki kebijakan di dalam mempelajari ilmu atau mengajarkannya, oh di sini sepertinya lebih cocok pakai kitab ini. Itu lebih ke arah karena melihat atau memperhatikan bagaimana sekiranya murid-murid di dalam menangkap pelajaran. Di sini juga kita bisa simpulkan bahwa perbedaan dalam memilih buku rujukan itu juga bergantung kepada perbedaan tingkat kecerdasan dan pemahaman. Juga lemah atau kuatnya bakat, tajam dan tumpulnya pikiran para penuntut ilmu. Mungkin yang sudah belajar di Arab Saudi berbeda dengan yang misalnya teman-teman yang ada di Cina. Ya. Orang yang baru masuk Islam tentu berbeda penangkapannya dengan yang sudah masuk Islam sedari kecil atau mengikuti orang tuanya yang memang Muslim. Di sini tadi dicontohkan kalau di zamannya Syekh belajar dulu, siapa yang sudah tamat katatib, yaitu madrasah kecil untuk hafal Quran, barulah dia boleh ikut kajian-kajian para masyayikh yang pemula, menengah, lanjutan. Kalau belum hafal Quran tidak bisa ikut kajian dulu. Kalau mau ikut kajian tentang tauhid, maka coba cari, di sini ada alternatif. Cari kajian al-usul ats-tsalatsah atau tsalatsatul usul, al-qawaid al-arba, kitab tauhid. Cari yang mudah-mudah. Kalau zaman sekarang kita ada versi kecil-kecilnya Al-Firqatun Najiyah, ya, versi yang ringkasan-ringkasan. Nah, kalau mau belajar tentang nahwu misalnya, di sini disebutkan belajar Al-Ajurumiyah. Kalau di Balikpapan atau di Indonesia kebanyakan orang belajar Muyassar fi ilmin nahwi. Nggak ada masalah. Ya. Nggak usah ini nggak keren. Yang keren Jumiyah. Ya, sementara mungkin kesulitan. Ya. Karena mungkin kebanyakan gurunya lebih senang di sini pakai Muyassar. Kalau mau belajar hadis, maka jangan langsung lompat. Saya mau belajar Sahih Bukhari. Ya. Ada sebagian orang tuh pernah tanya, Ustaz, saya mau beli kitab-kitab ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu di mana ya? Nah, bilang karena tahu bahwa dia masih orang awam, maka saya katakan lebih mending belajar atau beli buku Arba'in Nawawiyah. Ya kan? Umdatul Ahkam. Yang pendek-pendek dulu, jangan langsung tebal-tebal. Kalau ingin belajar mustalahul hadis, pakai Nukhbatul Fikar. Kalau ingin belajar fikih, misalnya dimulai dari Zadul Mustaqni. Kalau di Balikpapan kita pakai sifat sholat Nabi Syekh Jibrin, sifat wudhu Nabi Syekh Jibrin, yang tipis-tipis yang harganya 7.000. Yang penting apa? Belajar dulu, menghafal, baru nanti berkembang sedikit demi sedikit. Nah, terlalu banyak kalau kita baca satu persatu. Ya, usul fikih belajar dari Al-Waraqat,
kemudian tafsir belajar dari Ibnu Katsir, usul tafsir karya Ibnu Taimiyah, ada punya zaman sekarang bagus pakai bukunya Syekh Utsaimin ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita jeda dulu sebelum kita tamatkan beberapa paragraf terakhir. Teman-teman, kita jeda dulu dan akan kembali setelah yang satu ini. Kalau mau makan di restoran, di mall, maka Anda harus punya uang. Kalau Anda mau bergaya hidupnya orang kaya, berarti harus kaya betulan. Bagaimana kaya betulan? Datang bil, berapa ratus ribu, ada uangnya, taruh, bayar. Itu baru kaya. Kalau yang Anda selipkan di dalamnya adalah kartu kredit, itu namanya bukan kaya tapi gaya. Yaitu bergaya orang kaya. Karena kartu kredit itu kartu utang. Berarti cuma urusan makan aja Anda harus ngutang. Kasihan banget. Kalau cuma makan, Anda harus dibayarkan dulu oleh bank, baru kemudian nanti bayar belakangan. Itu namanya Anda bukan kaya. Anda cuma bermodal gaya. Apalagi kalau kartunya riba. Pertanyaan, di Indonesia ini yang mana sih kartu kredit yang nggak pakai riba? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau untuk makan aja Anda harus utang, maka Anda belum kaya. Kalau mau bergaya orang kaya, kayalah dengan uang, cash, bukan dengan utang, apalagi pakai riba. Baik, kita kembali lagi teman-teman di Mufid Islamic Academy. Ustaz, izin bertanya tapi agak banyak ya Ustaz. Boleh. Jadi tadi kan kitab-kitabnya itu kita sudah diinformasikan Ustaz ya. Nah itu yang bagus kita punya kitabnya sambil nyimak, atau kita nggak punya kitabnya tapi kita catat faedah-faedah yang diutarakan sama Ustadz semampu kita. Terus pertanyaan kedua, zaman ini kan era digital nih Ustaz, banyak PDF-PDF yang diterbitkan. Itu lebih bagus mana antara PDF atau buku yang aslinya? Sama tadi juga disebutkan kajian itu ada yang Arab Indonesia, sama yang langsung terjemahnya semua. Itu lebih bagus yang mana gitu Ustaz? Ini masalah yang pertama nggak ada dalil khusus. Jadi kita berijtihad untuk memilih metodologi. Sehingga kalau kita lebih pilih ini, tidak berarti yang itu salah. Ya. Pertanyaan antum yang pertama, bagus mana? Punya buku, nyata, atau cukup mendengar dan mencatat? Anak pribadi lebih condong punya buku. Karena kalau antum punya buku, ya kan? Terus antum mencatat, antum bisa mencatat di bagian-bagian yang di pinggirnya sesuai dengan paragraf yang antum ingin memberikan stressing atau penekanan di paragraf tersebut. Dan antum tidak perlu terlalu banyak menulis, karena kadang letih juga. Kelebihan yang lain adalah antum bisa mengajarkan kayak aneh ini. Ini buku fawaidnya banyak, ya kan? Anda catat-catat sendiri, Anda lengkapi. Lalu ketika Anda ingin mengajarkannya, Anda tinggal melihat catatan-catatan Anda. Itu. Begitu. Tidak perlu lagi melihat catatan sendiri. Belum lagi ada sebagian orang yang mungkin akan lebih percaya pada keilmuan kita manakala ada bukunya ketimbang melihat catatan sendiri. Kelebihan yang lain adalah tidak bercampur. Kalau antum nyatat sendiri, kadang antum begini kan, ini yang mana ya? Catatan kemarin di mana ya nyatatnya? Apalagi kalau handphonenya dua, handphonenya mana ya? Note-nya ada note bawaan handphone, ada keep note bawaan Google. Yang mana ya? Ternyata di Telegram save message ya, di mana ya? Bingung. Tapi kalau di buku, Anda nggak perlu bingung. Itu tidak. Maka untuk masalah yang pertama, Anda lebih condong punya buku dan mencatat. Yang kedua, masalah buku cetakan atau PDF. Nomor satu, kalau PDF-nya bajakan nggak boleh. Dan Anda pernah dapati di sebagian kajian Anda, karena mungkin buku itu tebal, ya seperti Sholatul Mu'min, ensiklopedia sholat yang kita bahas dan belum selesai karena pandemi di BDI. Banyak yang menggunakan PDF, ya. Tetapi setelah ditanyakan kepada penerbit tidak ridho. Maka ini nggak boleh.
karena mengambil hak orang lain. Adapun kalau PDF-nya memang disebar ya, dan halal untuk dipergunakan, maka ya itu tergantung orangnya lagi. Misal ada orang yang punya kemampuan finansial untuk beli buku, anak lebih condong dia beli buku ketimbang dia pakai PDF. Ada orang yang ingin bisa membaca dimanapun, maka dia lebih suka PDF daripada beli buku bertumpuk-tumpuk. Masa iya mau pergi misalnya ke tempat umum, ke restoran, terus bawa buku sebanyak ini. Kalau PDF kan cukup bawa tabletnya, terus lihat-lihat gitu kan. Nah, anak pribadi lebih condong sejujurnya adalah buku betulan, cetakan. Satu hal kelebihannya adalah kita terbiasa untuk menulis dengan tulisan tangan. Antum menulis ayat di pinggirnya, antum betul-betul tulis dengan tulisan tangan antum sehingga antum lama-lama terlatih. Menulis ayat yang tadinya misalnya sin antum 1, 2, 3 sampai antum giginya itu dihitung, sampai antum bisa menulis dengan lancar. Dan itu tidak bisa kalau antum pakai PDF. Saya jamin. Ya, pencet satu, ba, sin, kan berbeda dengan tulisan tangan. Itu sih kalau ada. Afwan. Tapi sekali lagi ya, bahwa ini tidak ada dalil khusus. Kalau antum mau pakai PDF karena memang itu adalah kesukaan antum, lebih nyaman, lebih mudah, ya terserah. Ya, dalam hal ini tidak ada keharusan ini kah itu kah. Cuman ada plus minus. Dan Anda lebih memandang banyak plusnya kalau pakai buku betulan ketimbang PDF. Adapun masalah yang ketiga, yang terakhir, kajiannya Arab Indonesia, ataukah Indonesia semua? Tergantung kebutuhan kita. Ada kalanya Ana membacakan Arab, seperti kita kajian Mulakhas Fiqh Syekh Shalih bin Fauzan. Itu enak kalau dibacakan Arabnya dulu, lalu per paragraf diterjemahkan. Ada juga ustadz yang dia yang baca Arab, dia yang baca Indonesia. Dia tidak pakai qori untuk terjemahnya. Ada ustadz yang lebih memilih Indonesia semua, dan dia tetap bisa membaca kitab gundulnya. Hanya saja mungkin karena waktu. Nah, misalnya kalau ngisi di bandara, kan kita di sini ada kajian bandara. Setelah zuhur, orang mau balik ke kantor, orang mau segera penerbangan siang. Kalau kita baca Arab Indonesia, khawatirnya fawaidnya sedikit. Kenapa? Terlalu banyak diambil oleh bahasa Arabnya. Padahal orang pengen duduk, ingin dapat fawaid yang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Jadi kalau menurut Ana, sebaiknya seorang dai melihat-lihat waktunya, tempatnya, kadar pengetahuan jamaahnya. Kadang ada yang mendengar Arab Indonesia malah puyeng. Kalau Indonesia semua, dia lebih mudah. Misalnya nenek-nenek, pusing nggak kalau ada bahasa-bahasa aslinya, ya kan? Tapi kalau dia yang hadir misalnya mahasiswa, anak yang sudah belajar kitab, tentu akan lebih disukai kalau ada Arabnya. Jadi tergantung audiensnya, tergantung waktu, tempat, dan hadirin. Mungkin ini dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di Mufid Islamic Academy episode berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.